Adat pesan isyarat, syarah pesan di kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang, tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sesuku itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Assalamu alaikum, waalaikumsalam. May peace be upon you, be peace. Rahmat dan karunia Allah ya. Sahabat, sebuah tradisi tahunan yang ditunggu-tunggu kebanyakan anak muda sehari sebelum masuknya bulan Ramadan adalah tradisi balimau. Balimau berasal dari kata limau, yaitu sejenis jeruk, dan yang paling sering dipakai di sini adalah jeruk purut karena memiliki aroma yang lebih wangi. Dan makna balimau sendiri adalah mandi dengan air yang telah dicampuri dengan irisan-irisan buah jeruk dan ditambah dengan bunga rampai dalam rangka mandi suci. Sebenarnya, balimau memiliki arti yang umum dalam tradisi Minangkabau, tidak sesempit makna dewasa ini, yaitu hanya terkait dengan mandi suci menjelang Ramadan saja, tapi juga dalam bentuk mandi suci atau mandi wajib, pasca haid, dan nifas, mandi junub, dan ritual-ritual adat lainnya seperti mandi untuk calon pengantin yang dipercaya sebagai penyuci raga. Sahabat, karena pembahasan ini sangat menarik, maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat nyimak sahabat berbagi. Tapi sebelumnya, yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe buat kamu yang belum subscribe. Bila kamu suka, silahkan di like, bagikan ke teman-teman kamu agar mereka juga dapat info penting ini, dan yuk diskusi di kolom komentar. Oh Ramadan, month of mercy you are. Welcome Ramadan. Terima kasih, dan yuk kita lanjut. Sahabat, bila merujuk ke prahistori sejarah, maka balimau termasuk dari sisa-sisa pengaruh agama Hindu yang telah ada di bumi Minang sebelum masuknya pengaruh agama Islam. Selaras dengan pernyataan Profesor Sastra Gending, tradisi mandi beramai-ramai yang dilakukan masyarakat Muslim menjelang Ramadan adalah meniru tradisi Hindu. Jadi merupakan bentuk percampuran antara dua agama. Dalam agama Hindu, ada kepercayaan bahwa untuk melebur dosa, menghormati Dewi Gangga, dan menghormati Batara Surya, maka ada saat-saat tertentu untuk mandi di Sungai Gangga atau tempat lain yang dianggap setara dengan Sungai Gangga. Dan sahabat, dari daerah asalnya, keyakinan Hindu ini yaitu Hindia, setidaknya ada 3 hari raya yang mengadakan ritual mandi suci dengan mandi di Sungai Gangga, yaitu 1. Makara Sangkranti, berlangsung pada pertengahan Januari, mandi suci sebagai bentuk pemujaan kepada Dewa Surya. 2. Raksabana, berlangsung pada bulan purnama antara Juli dan Agustus untuk menguatkan tali kasih sayang antara mereka. Dan yang terakhir adalah Vasanta Pancani, yang berlangsung pada bulan Januari hingga Februari dalam rangka menyambut musim semi. Sementara, pasca masuknya pengaruh Islam ke Minangkabau, masyarakat belum bisa meninggalkan tradisi mereka, sehingga dikemaslah tradisi-tradisi tersebut dalam bentuk-bentuk yang mengandung unsur-unsur Islamnya, walaupun sebenarnya terlarang dalam ajaran Islam. Tradisi mandi suci di hari-hari raya agama Hindu memang telah ditinggalkan, namun diganti dengan tradisi-tradisi mandi yang ada kaitannya dengan Islam, seperti mandi-mandi wajib dalam 3 keadaan, yaitu mandi junub, mandi pasca haid, dan mandi pasca nifas. Padahal dalam ajaran Islam, mandi dalam hal ini tidaklah seribet tradisi tersebut, yaitu harus mandi dengan irisan limau dan bunga rampai, tapi cukup diawali dengan berwudu dan mengguyur air ke seluruh tubuh. Dan sahabat, seiring perjalanan waktu, mandi dalam 3 keadaan ini tidak lagi menggunakan limau. Namun, di daerah-daerah pedesaan, mandi dalam 3 keadaan ini tetap disebut mandi balimau walau tidak pakai limau lagi.
Tradisi Balimau dalam ritual-ritual adat yang masih dipertahankan hingga dewasa ini adalah Balimau calon pengantin dari limau yang dibawakan oleh bako, yaitu kerabat perempuan ayahnya. Dan biasanya Balimau dalam hal ini tidaklah harus mandi atau diguyurkan air hingga membasahi seluruh tubuh, tapi lebih umum adalah dengan membasuhkan ke bagian muka saja. Lalu sebagian lain cukup diciprat-cipratkan saja, dan prakteknya juga berbeda-beda di lain-lain daerah di Minangkabau. Sejauh ini, hal semacam ini yang kami ketahui dalam tinjauan Islam masih boleh-boleh saja, selagi tidak diyakini bahwa tanpa ritual ini maka akan membuat kesialan atau bahkan pernikahan tidak jadi terlaksanakan. Dan juga asal yang membasuhkan air limau dilakukan oleh pihak yang masih mahramnya. Dan limau yang masih dipertahankan sampai saat ini adalah limau untuk memandikan jenazah. Namun menurut kami, alangkah baiknya limau diganti dengan daun bidara, karena inilah yang dianjurkan oleh sunnah Nabi dalam memandikan jenazah. Lalu sahabat, Balimau yang paling menuai kontroversi dari kalangan ulama Minangkabau adalah Balimau dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Tradisi ini hampir bahkan sangat mirip dengan tradisi Hindu, karena dilakukan beramai-ramai dan terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat-tempat umum yang menjadi tujuan Balimau, seperti di lubang-lubang, sungai-sungai, dan atau danau-danau. Dari berita yang kami terima dari orang tua kami, sebenarnya dahulu Balimau menyambut bulan Ramadan hanya dilakukan di tepian mandi, tanpa ada percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Dan memang mandi dengan air yang telah dicampur irisan limau dan bunga rampai. Karena itu, mandi ini juga disebut Balimau. Namun sayangnya dewasa ini justru terjadi penyimpangan yang sangat jauh, di mana muda-mudi dan bahkan orang tua dan anak-anak berbondong-bondong untuk datang ke daerah tujuan Balimau. Lalu terjadi campur baur, bahkan perilaku yang menjurus kepada perzinahan pun terjadi. Bahkan ritual ini tidak bisa lagi dikatakan Balimau karena memang tidak ada limaunya di sana. Pada dewasa ini lebih menjurus kepada perilaku huru-hara yang syarat dengan perilaku maksiat. Bahkan MUI Sumatera Barat telah memfatwa bahwa tradisi Balimau semacam ini adalah haram hukumnya. Dan selayaknya orang Minangkabau yang memiliki filsafat adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah lebih memperhatikan dan menerima ketetapan MUI tersebut. Sahabat, apakah pantas untuk menyambut bulan yang penuh berkah kita lebih dahulu melumuri diri kita dengan dosa dan maksiat? Lebih-lebih lagi dalam hadisnya Rasulullah sampaikan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan manusia diangkat ke langit. Karena itu, di bulan Sya'ban Rasulullah memperbanyak berpuasa agar amalannya diangkat sedang ia dalam ketaatan. Lalu mengapa kita malah menutup bulan Sya'ban dengan kemaksiatan dan seakan-akan kita menginginkan amalan kita diangkat sedang kita dalam bermaksiat? Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana pendapat sahabat? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Oh Ramadan, month of mercy you are. Welcome Ramadan.